sejahtera. Perkenalkan, saya Febri Nugrahani, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 2023, kelas C dengan NIM 231135042 akan mempresentasikan rancangan pembelajaran sebagai ujian akhir semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Berikut ini merupakan perangkat pembelajaran yang sudah saya rancang, yaitu pada fase B kelas 4A SD Negeri Demangan pada semester 2 pada penerapan kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi pola hidup gotong royong. Apakah rancangan sudah sesuai dengan profiling peserta didik? Ya, rancangan pembelajaran yang saya rancang sudah sesuai dengan peserta didik. Hal ini dibuktikan dari perangkat pembelajaran yang disusun sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan karakteristik peserta didik di kelas 4A. Profiling peserta didik bersumber dari observasi dan juga hasil asesmen diagnostik, baik diagnostik kognitif maupun diagnostik non-kognitif. Berikut merupakan hasil observasi di kelas 4A yang sudah saya laksanakan. Berikut merupakan lembar asesmen diagnostik kognitif dan juga ada asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui karakteristik dan juga minat peserta didik di kelas 4A SD Negeri Demangan. Apakah rancangan pembelajaran sudah berpihak kepada peserta didik? Ya, rancangan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas 4A. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan gaya belajar pada peserta didik kelas 4A di SD Negeri Demangan, yaitu ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, bagaimana bentuk rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah disusun pada perangkat pembelajaran yang sudah saya buat? Pada pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menerapkan 3 diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua ada diferensiasi proses, dan yang terakhir ada diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Bagi peserta didik dengan gaya belajar visual, maka diminta mengamati tayangan materi dari guru tentang gotong royong pada gambar di PowerPoint. Peserta didik dengan gaya belajar auditori menyimak penjelasan audio dari video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru tentang gotong royong. Kemudian, bagi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan melaksanakan pengamatan pada penerapan gotong royong di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Peserta didik akan melakukan games bernama Ayo Jawab Aku, yang akan dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Peserta didik dengan kelompok belajar visual akan memilih 3 nomor dari nomor 1 sampai 5, bebas memilih. Kemudian, pada soal tersebut sudah dilengkapi gambar-gambar yang sesuai dengan gaya belajar visual, yaitu berupa gambar. Kemudian, bagi kelompok belajar auditori, bebas memilih 3 nomor dari nomor 6 sampai dengan 10. Pada soal tersebut sudah dilengkapi dengan audio sesuai dengan gaya belajar auditori. Bagi kelompok belajar kinestetik, peserta didik juga dibebaskan untuk memilih 3 nomor dari nomor 11 sampai dengan 15. Pada soal tersebut, peserta didik akan dilengkapi instruksi untuk memeragakan soal yang ada. Diferensiasi proses yang kedua dilaksanakan ketika peserta didik mengerjakan LKPD contoh gotong royong. Bagi kelompok belajar visual akan membuat gambar dari contoh penerapan gotong royong. Sedangkan bagi kelompok belajar auditori akan diminta menceritakan contoh dari penerapan gotong royong dalam bentuk tulisan.
Kemudian bagi kelompok belajar kinestetik akan diminta berkreasi dengan menempel sehingga membentuk sebuah mind map. Selanjutnya, diferensiasi produk. Bagi kelompok belajar visual akan mempresentasikan gambar dari contoh penerapan gotong royong. Bagi kelompok belajar auditori akan mempresentasikan cerita yang sudah ditulis tentang penerapan gotong royong. Bagi kelompok belajar kinestetik diminta mempresentasikan mind map tentang penerapan gotong royong. Apa pendekatan, metode, media, dan model yang digunakan dalam rancangan pembelajaran yang telah disusun? Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah scientific TPEC. Alasan saya memilih pendekatan ini adalah karena dapat mendorong aktivitas peserta didik melalui kegiatan 5M. Yang kedua, karena dapat mendorong peserta didik untuk mengutarakan gagasan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih aktif. Yang ketiga, pada pendekatan scientific TPEC, pembelajaran mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya pilih yaitu diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga ceramah. Alasan saya memilih metode diskusi karena melalui metode ini peserta didik bisa bertukar pendapat sehingga akan tercipta suatu keputusan pemecahan masalah yang terbaik. Selanjutnya, alasan saya memilih metode pembelajaran tanya jawab karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keefektifan dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, penugasan. Alasan saya memilih metode penugasan karena dapat meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik dan juga dapat melatih keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal. Dan yang terakhir adalah ceramah. Alasan saya memilih metode pembelajaran berbasis ceramah yaitu karena dapat memberikan suatu penjelasan kepada peserta didik sehingga menghindari miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya pilih adalah PowerPoint. Alasan saya memilih metode ini karena dapat membuat peserta didik lebih fokus dan pembelajaran lebih interaktif. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pilih adalah problem-based learning. Alasan saya memilih model ini karena dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari peserta didik. Yang kedua, dapat memupuk sifat inquiry dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Dan yang terakhir, sesuai dengan teori konstruktivisme, yaitu peserta didik harus membangun pengetahuannya sendiri. Berikut merupakan sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Pada langkah pertama, peserta didik diminta untuk menyimak video tentang malas piket di kelas. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik sudah dibagi dalam 3 kelompok belajar, yaitu visual, auditori, dan juga kinestetik. Guru akan menayangkan PowerPoint, video, dan juga pelaksanaan pengamatan untuk memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Pada langkah ini termasuk dalam diferensiasi proses dalam pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Sebelumnya, peserta didik sudah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik. Peserta didik akan bermain game sesuai dengan kelompok gaya belajar. Pada games tersebut terdapat soal yang sesuai dengan gaya belajar dari setiap peserta didik. Nah, pada tahap ini akan dilaksanakan diferensiasi proses, di mana peserta didik dengan gaya belajar visual akan mendapatkan soal berupa gambar,
Kemudian peserta didik gaya auditori akan mendapatkan soal berupa audio, dan kelompok belajar kinestetik akan melaksanakan instruksi yang ada pada soal. Selanjutnya juga akan dilaksanakan diferensiasi proses pada LKPD contoh gotong royong. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan membuat gambar contoh penerapan gotong royong. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan membuat mind map untuk berkreasi dengan menempel dan memotong. Kemudian, kelompok belajar auditori akan membuat cerita berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan gotong royong. Langkah yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Peserta didik mempresentasikan LKPD contoh gotong royong yang sudah dibuat. Pada tahap ini akan dilaksanakan diferensiasi produk. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan mempresentasikan hasil produk berupa gambar. Kelompok belajar auditori akan mempresentasikan hasil produk berupa tulisan tentang contoh gotong royong. Sedangkan kelompok belajar kinestetik akan mempresentasikan hasil kreasi dari membuat mind map dengan menempel dan menggunting. Langkah yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Peserta didik akan diminta untuk mengerjakan soal evaluasi tentang gotong royong. Berikut merupakan asesmen yang sudah saya rancang, yaitu meliputi asesmen sikap, asesmen pengetahuan, dan juga asesmen keterampilan. Berikut merupakan bahan ajar yang sudah saya rancang untuk materi pola hidup gotong royong. Berikut merupakan lembar kerja peserta didik yang sudah saya rancang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Sekian presentasi berkaitan dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Terima kasih.